Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam abang kakak asisten Laboratorium Eksplorasi Sumber Daya dan Akustik Kelautan. Perkenalkan, nama saya Sukmawati Angelin Abram dengan NIM 0805 128 222 7046 dari jurusan Ilmu Kelautan angkatan 2022. Di sini saya akan melakukan respon akhir pada materi uji validitas dan reliabilitas kuesioner SWOT, dimana pada materi ini kita menggunakan aplikasi IBM SPSS. Jadi kita langsung saja. Di sini yang kita perlukan itu data rekapitulasi data SWOT yang telah kita kumpulkan, dan ini merupakan data yang kelompok kami telah lakukan wawancara, yaitu kita pertama-tama melakukan yang strength. Kita itu kopas dulu yang strength. Yang perlu dikopas ini hanya nilai dan total. Copy, lalu kita masuk ke SPSS, lalu kita klik paste, lalu kita ke variable view, kita ke block name, lalu ctrlf, lalu kita ke replace, kita bikin var 0 3 kali, lalu replace nya p, lalu kita replace all, lalu kita close, yang dimana pada P8 ini kita ganti total. Lalu kita kembali lagi ke data view, kita ke analyze, kita ke correlate, terus kita ke bivariate. Kita masukkan nilai semuanya 1 sampai 7 dan total ke variable. Lalu correlation coefficientnya kita pilih percent, dan test of significance kita pilih to toilet, lalu kita klik OK. Nah, ini merupakan dari uji validitas, yang dimana jika melambangkan titik bintang 1 ini artinya itu pertanyaannya itu valid, tapi yang biasa saja. Tetapi jika ada yang centang 2 seperti bintang 2 seperti ini, artinya itu benar-benar valid, yang dimana hasil dari wawancara strength kelompok kami ini hanya totalnya itu hanya terdapat 1 bintang, itu ada 2. Lalu kita akan melakukan uji reliabilitas, yaitu dengan cara analyze, lalu kita ke scale, ke reliability analysis, lalu kita memasukkan nilainya sampai P7 saja, tidak perlu sampai total. Kita masukkan ke items, lalu kita ke statistik, kita pilih scale if item delete, lalu continue. Nah, kita pilih modelnya ini model alpha. Kenapa kita pengujian reliabilitas instrumen ini dilakukan dengan menggunakan Cronbench alpha? Itu karena Cronbench alpha ini adalah ukuran reliabilitas yang paling tepat digunakan ketika instrumen penelitian ini disusun menggunakan skala Likert. Karena kita kemarin itu pertanyaan itu menggunakan skala Likert. Jadi kita klik OK. Nih, ini hasil dari uji reliabilitas, yang mana kami mendapatkan untuk strengthnya itu 0,3, dimana jika 0,3 ini kuesioner kami ini memiliki reliabilitas yang rendah. Ini untuk yang strength. Lalu kita lanjut ke yang weakness. Caranya sama saja. Ini di copy, lalu kita paste di variable view, kita Ctrl F, replace var p, replace all, close. Kita ganti total, sama saja seperti yang string. Kita ke analyze, ini kita untuk melihat uji validitas.
kita ke create, ke build feed, kita blok semuanya, masukkan ke variable sama, kita klik OK. Nih, untuk yang weakness ini ada peningkatan yang dimana kita mendapatkan bintang 2 itu 1 dan bintang satunya itu ada 3 untuk diuji validitas. Lalu kita melihat uji reliabilitasnya itu di scale, di reliability analyze ini hanya sampai ke V7 saja. Masuk ke item, statistiknya pilih scale if item delete alpha, jangan lupa, lalu klik OK. Nih, untuk di weakness sendiri kami nilai reliabilitasnya itu 0,6 yang dimana di range segitu kuesionernya itu memiliki dapat dikatakan reliable atau stabil. Lalu kita lanjut ke opportunities. Ini sama saja, copy, ke variable view, replace all, klik close, tekan di total. Ini kita gunanya untuk melihat nilai reliabilitas per SWOT-nya itu berapa, yang dimana untuk yang string kita itu memiliki nilai reliabilitas yang rendah, untuk yang weakness itu reliable. Nah, ini kita melakukan pengujian yang untuk opportunities. Private total kita masukin semua. Oke. Nih, ini untuk yang opportunities kita mendapatkan bintang 2 nya itu ada 3, ada peningkatan. Yang dimana itu berarti pertanyaannya itu sudah mulai bagus, sudah memasuki kategori kriteria untuk yang uji validitas. Selanjutnya ke uji reliabilitas. Ini kita tidak perlu sampai total, sampai 7 saja. Statistik, scale, continue. Ini model alpha, jangan lupa, kita klik OK. Nih, baiklah, ternyata untuk di opportunities ini dia mendapatkan hasil uji reliabilitas yang lebih kecil, yaitu di nilai range 0,1. Jika dilihat dari uji validitas ini, karena memang itu sedikit yang mendapatkan pertanyaannya itu yang akurasi, jadi mungkin nanti itu pertanyaannya itu diubah agar uji reliabilitasnya ini mendapatkan hasil yang lebih tinggi, karena di 0,1 ini tergolong reliabilitas yang rendah. Lalu kita lanjut untuk yang terakhir itu di treat. Sama saja, var in place, close, total. Kita ke data view, kita ingin melihat uji validitas yang trade semuanya.
pindah ke variabel person to delete. Oke. Nih, kita bisa lihat dari bobot pertanyaannya ini, yang di pertanyaan 1 banyak mendapatkan bintang 2 dengan 1 bintang 1. Ini dengan totalnya itu pertanyaan bintang 2 itu ada 1, 2, 3 dan bintang satunya itu ada 1. Lalu kita lihat untuk nilai uji reliabilitas. Cukup sampai 7, kita masuk item scale if item delete, jangan lupa mode alpha, lalu kita klik OK. Nih, dari hasil nilai reliabilitas per SWOT itu ternyata dinilai treat itu yang paling tinggi. Hasil dari rekapitulasi data wawancara kami yaitu dinilai 0,7, yang dimana ini tergolong kuesioner yang memiliki reliabilitas yang tinggi. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Reliabilitas ini berhubungan dengan ketetapan dan ketelitian dari pengukuran. Pengujian reliabilitas ini dilakukan untuk menguji apakah data yang kita peroleh dari instrumen penelitian ini menunjukkan konsisten internal yang memadai. Dan rata-rata dari hasil SWOT kelompok kami itu memiliki nilai untuk yang S itu 0,3, untuk yang strength itu 0,3, untuk yang opportunities itu 0,6, untuk yang untuk yang strength itu ternyata uji reliabilitas kami mendapatkan 0,3, itu reliabilitas rendah. Lalu untuk yang weakness itu 0,6 di reliable untuk weakness. Lalu untuk opportunities itu kami mendapatkan reliabilitas yang kecil 0,1 atau rendah. Lalu untuk yang terakhir itu ada yang di treat itu 0,7, berada di reliabilitas tinggi. Pengujian menggunakan Cronbach alpha ini untuk mengetahui ukuran reliabilitas yang paling tepat digunakan ketika instrumen penelitian ini disusun menggunakan skala Likert. Jadi untuk mendapatkan hasil uji reliabilitas yang lebih tinggi itu bisa dengan mengubah pertanyaan yang menyesuaikan kriteria agar mendapatkan hasil reliabilitas yang lebih tinggi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai respon akhir ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.